Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sudah masuk atas nama Aila, Pak Pram. Ada adik Atalia. Selamat pagi, adik. Sinden niku. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Jasmine Bilkis. Oke, sudah siap ya? Siap. Siap. Sudah sarapan semuanya ini? Sudah. Bismillah, semoga 17 bibit ini diberikan kelancaran ya. Amin. Grogi nggak kira-kira nih? Apa? Grogi nggak? Grogi banget. Grogi banget. Ada adik Verlinca, halo. Ada Bunda Iva, selamat pagi Bunda. Oke, kita sapa juri dulu ya. Pagi hari ini jurinya ada 3, ada Kak Novita Ruli. Halo Kak Novita Ruli. Halo. Ada Kak Haris. Halo semuanya adik-adik, ayah bunda. Wah, luar biasa. Semangat ya untuk pemilihan hari ini. Luar biasa. Sehat selalu. Ada Kak Handoko. Sudah masuk Hai. Kak Handoko? Ya, halo, halo, Oke. apa kabar? Semangat, semangat. Kak Ayu absen dulu ya. Untuk Jasmine Bilkis sudah masuk. Pak Pramuji sudah masuk. Adik Aila sudah masuk. Oke. Ada Bunda Siti Nur Ngaini. Sudah masuk kah? Ada adik Aufarelia. Ya. Ada Bunda Iva. Ada adik Sakia. Bunda Sri Lestari. Adik Atalia. Iya. Bunda Irma. Adik Verlinsa. Bunda Susanti. Adik Naura Akila. Adik Bilkis. Adik Clarissa. Sudah siap semua? Kita mulai acaranya ya. Iya. Oh, Kak Ayu, Kak Mas. Ayu. Sebelum dimulai, Iya, Kak Ayu Kak sebelum Haris. dimulai, minta tolong untuk pesertanya ini kameranya harus dihidupkan semua. Oke, Biar kelihatan kameranya wajahnya, harus dihidupkan ya. semua ya, biar wajahnya kelihatan cantik-cantik, ganteng-gantengnya kelihatan. Oke? Nah, luar biasa. Untuk nama Zoom jangan lupa diganti sesuai nama kalian masing-masing ya. Biar nanti admin Zoom-nya bisa men-spotlight saat kalian tampil Zoom. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat semua untuk kita semua. Hari ini adalah hari terakhir penampilan 17 bibit terbaik kelas mendongeng minat bakat Gendi Sewu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya tahun 2021. Tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, jika tak kenal maka tak sayang, kita akan putarkan profil 3 juri tampil mendongeng. Bisa dipersiapkan, Kak Novi atau Kak Kiki bisa diputarkan profil juri. Baik,
3 juri hari ini ada Kak Novita Ruli, ada Kak Handoko, dan Kak Haris. Kenalan dulu. Untuk juri pertama adalah Kak Novita Ruli. Nah, Kak Novita Ruli ini merupakan alumnus S1 UNER Fakultas Ilmu Budaya dan S2 UNMU Surabaya, dan yang sekarang merupakan pegiat literasi Dinas Perpustakaan, sekaligus Kapten Tim Pendongeng Diskursif, serta dosen FPBS IKIP Widya Dharma Surabaya. Nah, Kak Novita Ruli ini memiliki banyak karya dan ahli dalam mendongeng bersama bonekanya yang bernama Cika. Bergabung dalam tim pendongeng dan tim penulis diskursif pada tahun 2012 dan juga bergabung dalam komunitas Kumpul Dongeng. Nah, untuk karya-karyanya, beliau ini sering tampil menjadi pendongeng tamu dalam acara Parade Dongeng Festival Dongeng Surabaya, kegiatan live dolen dongeng online, pernah tampil menjadi pendongeng di Festival Dongeng Surabaya, pernah tampil menjadi 10 pendongeng Surabaya dalam acara Parade Dongeng, serta pemateri pelatihan mendongeng workshop budaya literasi untuk mahasiswa. Dan tak kalah penting, sering menjadi juri lomba mendongeng dan menulis KKPK di SD Muhammadiyah 4. Nah, berikut karya-karya cergam Kak Novita Ruli yang mungkin pernah teman-teman atau sahabat dongeng bercerita atau mendongeng dengan buku ini. Karya Kak Novita ada Keke si Masker, Semua Gara-gara Corona, Cika dan Hando, Terima Kasih Ibu, dan lain sebagainya. Next. Yang kedua, profil Kak Handoko. Nah, Kak Handoko ini merupakan aktivis literasi, pegiat budaya, sejarah, dan bekerja di Dinas Perpustakaan Surabaya, mempunyai karya tulis cerita anak, mempunyai rumah baca, salah satu pendongeng Surabaya yang tergabung di komunitas Kumpul Dongeng Surabaya, dan sekarang fokus ke mendalami cerita anak. Nah, karya-karyanya ini ada karya buku Cika dan Hando, Pahlawan Kota Kita, Semua Gara-gara Corona. Lanjut. Yang ketiga ada Kak Haris. Nah, siapa sih yang belum kenal sama Kak Haris? Kak Haris ini merupakan salah satu pendongeng nasional. Nah, beliau ini lulusan S1 UNESA Fakultas Ilmu Bahasa, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Nah, tergabung dengan diskusi pada tahun 2012, sering mengisi kegiatan dongeng di berbagai event televisi maupun radio, serta sering keluar kota dalam event-event dongeng. Nah, itu tadi 3 juri yang akan menilai penampilan 17 bibit terbaik hari ini. Sudah siap? Kita panggilkan penampilan pertama, Adik Jasmine Bilkis. Ya, silakan di-share screen dulu pengenalannya Kak Rizky. Adik Jasmine Bilkis dari TBM RW 8 Simokerto. Namaku Jasmine Bilkis dari TBM RW 5 Siwokerto. Aku adalah siswi kelas 6 di SD Kiai Ibrahim, Surabaya. Motivasiku mengikuti kelas mendongeng Gendi Sewu adalah ingin belajar teknik mendongeng dengan baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Adik Jasmine Bilqis, silahkan. Assalamualaikum Sobat Geni Sewu. Perkenalkan, namaku Jasmine Bilqis dari TBM RW 5 Siwaankerto. Kali ini aku akan bercerita tentang Malin Kundang. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi ke tempat yang bernama Pantai Air Manis, kampung halaman Malin. Setibanya di sana, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Ia adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Malin? Wah, ini benar engkau. Kau udah sukses ya sekarang ini? Ya, seperti yang kau lihat. Aku telah menikmati hasil jerih payahku. Dan inilah istriku. Ia adalah putri saudagar yang kaya raya. Cantik, bukan? Iya. Wah, kau sekarang telah menjadi orang hebat, Malin. Aku kagum. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Tentu, kawan. Bersenang-senanglah. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin anakmu telah kembali, Mak. Sungguhkah, Nak? Yang kau katakan itu bukanlah dusta, kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya membohongi Emak? Kalau begitu, temani Emak ke pelabuhan sekarang ya. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju ke tepian pantai, berharap Malin masih di sana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih di sana sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu, Nak? Teriak Mande sambil berlari. Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah. Mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah, Nak. Kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang, Malin? Kenapa kau tak mengabari ibumu terlebih dahulu? Kanda, apakah wanita tua ini adalah ibumu? Melihat ibunya yang berpakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak punya ibu seburuk engkau. Berhentilah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Teriak Malin sambil menunjuk-nunjuk wajah ibunya. Malin, ini ibumu, Nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan engkau, Nak. Enggak, kau pengemis. Kau bukan ibuku. Nah, itu dia cerita Malin Kundang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Jasmine Bilqis. Wah, bagus banget. Keren. Oke, untuk penilaian juri, komentarnya di akhir acara ini. Kita lanjut untuk penampilan kedua. Ada Pak Pramuji dari Bibit Bapak Pendongeng. Pak Pramuji sudah siap? Cek. Dengan suara saya? Oke. Dengar, Pak. Alhamdulillah. Sudah siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Siap ya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bismillah, semangat. Oke, silakan, Pak. Petualangan Dombi. Pagi hari, penggembala mengajak jalan-jalan si Dombi dan si sapi. Mereka jalan-jalan sampai di hutan. Sampai di hutan,
Dombi melihat keindahan di hutan. Indah sekali ya. Iya, indah sekali ya. Dombi, Sepi, aku akan mencari rumput buat kalian. Kamu di sini saja ya, karena di hutan ini ada serigala jahat yang bernama Wolfie. Tenang aja, Gembala. Saya akan di sini aja. Tenanglah. Iya, Gembala. Di sini saja. Aku sama Dombi akan di sini saja. Baiklah, aku akan mencari rumput. Lah. Karena penasaran, Dombi ingin jalan. Kau, Sepi, aku ingin jalan-jalan di hutan ya. Jangan, kata Gembala, kita di sini saja, karena ada serigala. Tenang aja, Sepi, aku ini orangnya lincah, pasti akan aman. Jangan, sudahlah. Akhirnya Dombi menuju ke hutan, dan Sepi menangis. Lalu datanglah pengembala. Kenapa kamu menangis, Sepi? Gembala, si Dombi jalan-jalan sendiri ke hutan. Wah, bahaya. Ayo, kita cari si Dombi. Iya. Di tempat lain, si Sepi, si Dombi asik minum. Dia tidak tahu kalau di belakang ada serigala yang memantaunya. Aku sudah lama tidak makan daging domba. Pasti nikmat sekali. Aku akan merayap-merayap untuk menangkap domba itu. Tiba-tiba si Dombi melihat bayangan Wolfie di sungai. Jangan kau terkap aku. Mau kemana kau domba? Aku lapar sekali. Aku ingin makan daging domba. Tolong. Sebelum si Wolfie merekam domba, tiba-tiba datanglah pengembala. Hei Wolfie, jangan kau gong domba. Aku lapar, pengembala. Jangan. Karena kau baik hati. Aku akan pergi. Karena gembala baik hati, akhirnya Wolfie meninggalkan Dombi. Ampun pengembala, aku tidak mengikuti perintahmu. Lain kali kamu jangan gitu ya. Iya. Iya, kamu jangan sombong ya. Iya. Ya sudah. Ayo kita pulang kembali. Nah, itulah petualangan Dombi. Apa ambil hikmah dari semua ini? Bahwa kita tidak boleh sombong adik-adik sekalian, karena sombong akan merugikan diri kita semua. Terima kasih, itulah petualangan Dombi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Cak Pram. Oh ya tadi lupa belum kenalan nih sama profilnya Cak Pram. Bisa diputerin dulu Kak Kiki sampai terkesima. Aduh, sampai jatuh komputernya. Keren. Kak Kiki. Ini dia profil dari Cak Pramuji Dwi Lesmono TPM 2 Kebraon. Dongeng Gede Sewu, perkenalkan nama saya Pramuji Dwi Lesmono dari TPM RW 2 Kelurahan Kebraon. Motivasi saya mengikuti kelas ini adalah agar bisa mendongengkan pada anak saya agar tidak tergantungan dengan gadget. Sukses buat kita semua. Oke, wah motivasinya sangat luar biasa Cak Pram ini. Oke, selanjutnya sebelum penampilan dari Ayla Bening kita putarkan juga profil dari adik Ayla Bening. Adik Ayla Bening dari RW 4 Bendul Marisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gede Sewu, nama saya Ayla Bening Anadeva dari TPM RW 04 Bendul Marisi.
sebagai siswa kelas 3 di SDN Martojo 6. Motivasi saya ingin mengasah percaya diri saya untuk bisa berbicara di hadapan orang banyak dengan cara mendongeng. Terima kasih. Oke, terima kasih. Adik Ayla Bening sudah siap? Sudah siap, saya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, saya adalah Sobat Geni Sewu kelas Minbak 2021. Perkenalkan, nama saya Ayla Anadeva dari TBM RW 04 Mendul Marisi. Hari ini Ayla akan bercerita dengan judul Lebah yang Kesepian. Di sebuah hutan hiduplah seekor lebah yang bernama Acil. Namaku Acil. Aku adalah seekor lebah yang hidup sendirian. Suatu pagi, ketika Acil beristirahat, ia menemukan kantung terbungkus daun kering. Wah, tepung sari. Milik siapa ini? Aku harus mencari pemiliknya. Setelah Acil terbang cukup lama, Acil menemukan perkampungan lebah. Tempat itu dipenuhi dengan lebah. Maaf semuanya, namaku Acil. Aku adalah seekor lebah yang hidup sendirian. Lalu, apa maksud kedatanganmu? Tanya Ratu Lebah. Aku ingin mengembalikan bungkusan tepung sari ini. Aku menemukannya di jalan. Oh, iya, itu milikku. Bungkusan itu terjatuh saat aku dikejar-kejar oleh serangga jahat. Jawab salah satu lebah. Sang ratu lebah berkata kepada semua rakyatnya, wahai lebah-lebah rakyatku, kita harus berterima kasih kepada Acil. Sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih, aku tetapkan dia sebagai anggota kita. Terima kasih, terima kasih. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil di cerita ini adalah betul sekali. Apabila kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, sebaiknya kita mengembalikan kepada pemiliknya. Sekian cerita dari Ayla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Ayla. Selanjutnya, penampilan dari bibit Bunda Mendongeng. Bunda Siti Nurgaini. Sudah siap, Bunda? Sudah siap. Bisa Ya. Oke, kita putarkan dulu profilnya Bunda Siti. Halo, assalamualaikum. Bunda Siti. Saya perkenalkan, saya Bunda Siti. Saya seorang ibu rumah tangga. Motivasi saya mengikuti Geni Sewu ini selain karena saya suka mendongeng, saya ingin memberikan dukungan motivasi terhadap anak-anak agar suka membaca dan memahami isi cerita dari buku yang dia baca dan mengerti isi moral yang ada di dalam cerita tersebut. Terima kasih. Wah, keren banget motivasinya Bunda. Oke, Bunda sudah siap? Siap. Oke, silakan Bunda. Oke. Halo, assalamualaikum. Hari ini Bunda mau bercerita yang berjudul Kera yang Rakus. Pada suatu hari, kera ini bekerja sama dengan seekor penyu untuk mengambil buah mangga di dalam hutan. Tapi kera ini lupa akan janjinya kepada penyu untuk membagi hasil mangga
yang sangat manis itu. Ayo kita pergi ke hutan, Penyu. Ya, ayo. Pergilah mereka ke hutan. Sampai di hutan, inilah buah mangganya. Kamu tunggu di bawah ya. Aku akan naik ke atas. Nanti kamu akan berbagi. Tenang saja. Baiklah. Naiklah sih. Enak sekali, enak sekali. Ayo bagi aku sini. Ya, tunggu saja. Ini kulitnya. Wah, dasar kera nakal. Awas kau. Nah, karena penyu dia itu sudah dibohongi. Dia punya akal. Apa akalnya si penyu? Awas ya. Ada harimau! Ada harimau! Lompat dia ke bawah. Dia bersama penyu akhirnya menuju sungai. Tapi bagaimana kita akan naiklah di punggungku. Aku akan naik. Karena terlalu banyak membawa buah mangga yang sangat manis, kera itu tidak bisa berpegang pada punggung si penyu. Tuh, terjatuh dan banyak minum air di sungai. Rasakan, itulah balasannya. Karena kamu terlalu serakah. Si kera pun kekenyangan minum air sungai. Itulah kenapa serakah itu tidak boleh. Makanya kamu jangan serakah, kera. Itulah akibatnya. Iya, maafkan aku. Nah, anak-anak, jadi kita sebagai anak tidak boleh ingkar janji. Dan satu lagi, kita tidak boleh serakah. Terima kasih. Terima kasih Bunda, keren banget dongengnya. Oke, selanjutnya kita tampilkan bibit pendongeng anak yang bernama Aufarelia. Tapi sebelum Aufarelia tampil, kita putarkan dulu profilnya ya. Oke. Suaranya sudah kuat. Hai Sobat Dongeng, saya Aufarelia Natasha Putri dari TBM 3 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Nah, di sini kesibukan aku sehari-hari atau aktivitas aku sehari-hari pastinya sebagai pelajar di SMK Negeri 22 Kota Surabaya dan juga sebagai pegiat lingkungan di RW 3 Kelurahan Ketintang, Kota Surabaya. Nah, motivasi aku sendiri untuk mengikuti kelas minat dan bakat ini adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada diriku terkait dengan dongeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Adik Aufarelia sudah siap? Siap, Kak. Suaranya udah masuk ya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo melaku nang tunjungan. Ayo, siapa yang nggak tahu sama lagu ini? Nah, hari ini saya menceritakan nih tentang asal-usul kota Surabaya. Dahulu kala hidup dua hewan yang memiliki daerah kekuasaannya sendiri-sendiri. Mereka adalah sura yang tinggal di daerah laut yang selalu memakan ikan-ikanan. Selanjutnya, mereka adalah buaya. Buaya tinggal di daerah sungai yang mengalir langsung ke laut.
Suatu hari, Sura merasa bosan karena ia hanya memakan makanan yang ada di laut, seperti ikan dan lain sebagainya. Hingga Sura memutuskan untuk pergi ke sungai dan mencari mangsa di sana. Ketika Sura memasuki sungai, ia melihat seekor kijang yang sedang minum di pinggiran sungai. Karena perutnya yang lapar, ia sangat senang sekali untuk melahap kijang itu. Wah, ada kijang. Perutku lapar sekali. Aku makan aja ya. Enak sekali. Sura terus-menerus memakan mangsa yang ada di sungai. Hingga buaya pun curiga. Dia mulai merasa mangsa yang ada di sungai berkurang. Hingga pada suatu hari, buaya melihat Sura sedang memakan anak monyet yang ada di pohon. Buaya marah besar. Hei Sura, kenapa? Kenapa kamu makan makanan yang ada di daerahku? Gimana ya? Kan aku lapar. Enggak boleh. Ini daerahku. Aku yang hanya boleh untuk mencari makan di sini. Akhirnya, mereka pun berkelahi. Ya. Perkelahian ini berjalan selama beberapa hari. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Mereka sama-sama kuat. Hingga buaya pun membuat perjanjian dengan Sura. Hei Sura, ayo kita buat perjanjian. Perjanjian apa? Gimana kalau kita membuat perbatasan? Daerah sungai adalah daerahku. Kamu boleh di laut saja. Baiklah. Akhirnya mereka pun pergi kembali ke daerah kekuasaannya masing-masing. Hari demi hari pun berlalu. Buaya hidup dengan damai karena tidak ada lagi yang memakan makanannya di daerah sungai. Namun, sungai yang ada di laut merasa bosan dan sangat rindu sekali untuk memakan daging kijang. Di sini pun Sura mulai ingin mengingkari janjinya. Akhirnya Sura ingkar janji. Dia memasuki sungai, perlahan-lahan dia menyelinap untuk mencari mangsanya. Ada seekor kijang yang sedang berada di pinggiran sungai. Dengan senang hati, ia melahap kijang itu. Enak sekali. Akhirnya, setelah lama aku tidak memakan daging kijang. Sura mengingkari janjinya selama beberapa hari. Hingga buaya kembali curiga karena berkurangnya mangsa yang ada di daerahnya. Ini kenapa mangsaku berkurang? Apa jangan-jangan Sura kembali memangsa di daerahku? Buaya pun memiliki rencana. Ia ingin memancing Sura agar ia tahu apakah benar-benar Sura yang memakan di daerahnya. Akhirnya, buaya memiliki rencana, ia menggigit kaki anak kijang dan menaruhnya di pinggir sungai. Lalu buaya bersembunyi. Setelah itu, Sura dengan senang hati melihat ada anak kijang yang sedang terluka di pinggir sungai. Ini rezekiku hari ini. Akhirnya, aku tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari mangsa. Tanpa disadari, buaya keluar dari persembunyiannya dan bertemu dengan Sura. Hai Sura, kenapa kau mencari mangsa lagi? Ini kan sudah daerahku. Di mana ada air ya pasti ada aku. Kenapa kok kamu repot?
Bukan begitu. Kamu udah ingkar janji, Surah. Akhirnya, perkelahian pun kembali terjadi. Surah dan buaya sama-sama melawan dan mereka sama-sama kuat. Ya, 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 ya. Hingga ketika Surah lengah, ia menggigit ekor Surah. Sakit sekali. Dan begitu sebaliknya, Surah menggigit ekor buaya. Nah, tepat yang menjadi perkelahian antara dua hewan tersebut diberi nama kota Surabaya. Dan pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan engkau serakah dan syukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Jangan menyelesaikan permasalahan dengan perkelahian. Saya Aufarelia Erdi Natasha Putri dari TBM RW 3 Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya. Terima kasih. Anda Surabaya, wani berkarya, wani berprestasi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget. Ada Aufarelia, terima kasih. Selanjutnya, kita panggilkan bibit pendongeng dewasa, yaitu Bunda Iva Kartiko Sari. Halo Bunda. Halo. Oke, sudah siap ya Bunda, tapi sebelum itu kita putarkan profil dari Bunda Iva. Hai, Sobat Dongeng Ikuti Saya Dulu. Perkenalkan, Kak Iva. Aktivitas saya sehari-hari yaitu sebagai tenaga ekskul perpustakaan untuk kemajuan. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini adalah untuk menambah ilmu dan menambah pengalaman terutama di bidang mendongeng. Wah, keren banget motivasinya dari Bunda Iva. Gimana Bunda, sudah siap untuk tampil? Sudah. Oke, kita saksikan dongeng dari Bunda Iva. Silakan Bunda. Dongeng budale teko ati, semangate kaya geni, ngukir jiwa lan budi pekerti. Assalamualaikum. Hai Sobat Dongeng dan Dewan Juri. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, hari ini saya akan bercerita dari buku yang berjudul Jangan Suka Iseng. Hayo, siapa Sobat Dongeng yang suka iseng? Atau dari Dewan Juri Kak Haris yang suka iseng? Bisa aja. Kak Haris iseng emang. Oke, lanjut Bunda. Nah, sebelum saya bercerita, saya akan mengajak Sobat Dongeng dan Dewan Juri untuk melakukan tepuk baca buku. Yuk bersama-sama dibuka speakernya semua ya. Tepuk baca buku. Buka buku. Baca buku. Jadi pintar. Yes, yes, yes. Nah, Sobat Dongeng dan Dewan Juri, inilah cerita saya. Suatu hari yang cerah, Mondi mengajak Sumo pergi ke hutan untuk memetik buah. Mondi dengan asiknya memakan buah di atas pohon sendiri, sedangkan Sumo hanya bisa melihat Mondi memakan buah. Nah, aku ada ini, kata Mondi ketika melihat sarang lebah di atas pohon itu. Mondi, kamu asik makan sendiri di atas pohon. Mana buahku? Tenang semua, aku sudah siapkan buah yang super matang dan sangat besar. Ore, kamu baik sekali, Mondi. Tapi Sumo, kamu boleh mengambilnya setelah aku turun ya. Siap,
Mondi. Nah, setelah Mondi turun, apa ya kira-kira yang terjadi pada Sumo? Kira-kira tahu Sobat Dongeng semuanya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Sumo diserang oleh puluhan lebah. Tolong, tolong, tolong. Keesokan harinya, Mondi mengajak Kuma pergi ke hutan untuk mengambil buah jambu lagi. Dengan ide yang sama, Mondi ingin mengerjai Kuma seperti dia mengerjai Sumo. Kuma, Mondi naik dulu ya. Oke, Mondi. Kuma mengambil dari bawah saja dengan galah. Kuma, lihat sana ada buah jambu yang super matang dan sangat besar. Oke, Mondi, Kuma ambil ya. Tapi, apa yang terjadi? Tolong, tolong, tolong. Sebelum Mondi selesai berbicara, Kuma sudah mengambil buah dengan galahnya. Akhirnya Mondi diserang oleh puluhan lebah. Nah, adik-adik semua, kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil? Betul sekali, pesan moral yang kita ambil adalah kita tidak boleh iseng kepada teman kita. Kalau kita suka iseng, kita tidak akan mempunyai teman. Nah, sekian cerita dari saya. Di masa pandemi ini, jangan lupa ya adik-adik, tetap semangat dan tetap suka membaca buku. Salam literasi. Senyum ceria, senyum ceria, senyum ceria, berbagi cerita baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget, Bunda Iva. Terima kasih atas penampilannya. Selanjutnya, bibit pendongeng anak, yaitu Adik Sakia Anindya. Adik Sakia, halo. Wah, cantik sekali. Sebelum itu, kita putarkan videonya Adik Sakia ya. Oke. Halo Sobat Gendisau, perkenalkan nama saya Sakia Anindya. Aktivitas saya sehari-hari adalah belajar, berlatih mendongeng. Motivasi saya dalam mengikuti kelas mendongeng Gendisau adalah agar saya bisa lebih baik lagi dalam mendongeng. Wah, keren sekali motivasinya. Sudah siap Adik Sakia? Siap, Kak. Oke, silakan. Suaranya? Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakia Anindya. Saya dari TBM Shelter Surabaya Bun. Hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Pada suatu hari, hiduplah seorang perempuan nenek tua, seorang perempuan tua yang hidup bersama anak tunggalnya. Sehari-hari, perempuan ini bekerja sebagai nelayan. Namun, penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka selalu kekurangan. Saat Malin sudah dewasa, ia ingin pergi ke kota untuk mengadu nasibnya di sana. Ibu, izinkanlah aku pergi ke kota, Ibu. Barangkali jika aku pergi ke kota, aku bisa mengubah nasibku, Ibu. Baiklah anakku sayang. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan. Setelah kepergian Malin, ibunya pun menjadi perempuan tua yang kesepian. Ia selalu memikirkan anaknya. Namun, Malin tak pernah mengirimkan kabar kepada ibunya. Beberapa tahun kemudian,
Malin berhasil menjadi saudagar yang kaya raya. Ia juga menikahi seorang istri yang sangat cantik. Pada suatu hari, Malin merindukan desanya. Sudah lama ia tak pulang ke desanya. Ia pun menyiapkan uang untuk dibagikan ke penduduk desa. Ia pun pergi bersama istrinya. Sesampainya di desa, dengan sombongnya, Malin membagikan uang ke penduduk desa. Penduduk desa pun sangat senang. Di salah satu penduduk desa, ada yang mengenali Malin. Ternyata itu adalah tetangganya sendiri. Orang itu pun langsung datang ke rumah Malin dan mengabarkan kabar ini ke Ibu Malin. Ibu, ibu, ada apa? Anakmu Malin sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Ia juga menikahi seorang istri yang sangat cantik. Apa benar yang kau katakan itu? Bagaimana kau tahu? Selama ini Malin tak pernah mengirimkan kabar. Ia pun merindukan ibunya. Ia pun merindukan Malin. Sekarang pergilah ke dermaga. Di sana ada Malin dan istrinya. Ibunya pun langsung berlari ke dermaga. Dan benar saja, di sana ada Malin dan istrinya. Malin, kau pulang, nak. Malin mengenali ibunya. Namun, ia malu mengakui ibunya yang berpakaian lusuh seperti itu. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini kepada istrinya? Siapa kau? Ngapain peluk-peluk? Kau bukan ibuku. Istrinya pun berkata, apa benar itu adalah ibumu? Ibumu kan sudah meninggal, katamu. Yap, ibuku sudah meninggal. Dia bukan orang tuaku. Dia hanyalah perempuan tua yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Nak, aku adalah ibumu, nak. Yang membesarkanmu, yang merawatmu, nak. Bukan, ibuku sudah lama meninggal. Siapa kamu? Lalu ibunya pun sangat kecewa. Dan ibunya pun mengutuk Malin. Hatimu sungguh sekeras batu, Malin. Kukutuk kau. Kukutuk kau menjadi batu, dasar anak durhaka. Malin pun memohon ampun. Tapi sudah terlanjur. Ibunya pun sangat sakit hati. Di situ pun hujan turun lebat. Petir menyambar-nyambar. Dan Malin pun menjadi batu. Sekian, terima kasih. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Saki atas penampilannya. Next, selanjutnya dari Bunda Sri Lestari. Sudah siapkah Bunda Sri Lestari? Sudah, Kak. Oke, kita putarkan dulu profilnya ya, Bun. Iya. Apuse kekendau. Hai Sobat Kendi Sewu, saya Bunda Tari. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga guru TK di TK Dahlia. Motivasi saya mengikuti kelas pendongeng, ikut melestarikan dongeng yang berisi pesan moral untuk disampaikan kepada khalayak. Sampai jumpa. Oke, wah motivasinya keren sekali Bunda. Sudah siap Bunda? Siap, Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Tari dari TBM RW 10 Kelurahan Kapasari. Selamat pagi semua adik-adik. Nah, Bunda Tari mau tanya, apa hewan yang besar? Iya benar, hewan yang besar adalah gajah. Dan apa hewan yang kecil? Benar sekali, hewan yang kecil adalah semut. Kali ini Bunda Tari akan bercerita tentang gajah dan semut. Adik-adik, suatu hari hiduplah gajah dan semut di hutan. Gajah selalu mencari masalah dengan mengejar dan mengejek hewan yang lain. Suatu hari gajah bertemu burung beo yang duduk di atas pohon. Hai, apa yang kau lakukan, burung beo? Kau lihat, aku sedang lewat. Tidakkah kau membungkuk dan hormat padaku? Apa? Kenapa aku harus begitu?
Jawab burung beo. Kau harus menghargaiku. Burung beo tidak mau memberi hormat pada gajah. Gajah pun marah dengan menggoyang-goyangkan pohon sambil berkata, pergi sekarang kau burung beo. Aku harus kau hormati, kalian akan tahu kalian adalah sangat lemah di hadapanku. Burung beo segera pergi terbang sambil mengumpat. Hai, dasar gajah yang sombong. Adik-adik, gajah yang sombong itu lalu pergi dan berjalan ke arah sungai untuk minum seperti biasanya. Di dekat sungai itu hiduplah seekor semut. Dan gajah selalu mengganggu semut itu setiap hari. Hingga suatu ketika saat semut mencari makan dan gajah sedang minum. Gajah kembali melihat semut. Hai semut, kemana kau membawa makananmu itu? Aku harus membawa makanan ini ke rumahku karena sebentar lagi turun hujan. Begitu jawab semut kepada gajah. Wah, baiklah, jawab gajah. Lalu gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar. Kemudian disemburkan ke arah semut. Air itu mengotori mata semut dan semut pun basah. Semut, syukurlah, rasain. Silakan tertawa sesukamu gajah. Aku akan memberi pelajaran padamu suatu hari nanti. Kata semut sambil marah dan tubuhnya basah kuyup. Semut kecil, aku sangat takut padamu. Semut, pergilah. Jika tidak, aku akan menginjakmu. Semut itu pun berjalan ke dalam rumah sambil marah. Aku akan berjanji akan memberimu pelajaran suatu hari nanti. Adik-adik, esoknya seperti biasa semut mencari makan. Dan sebelum itu semut melihat gajah sedang tertidur. Tiba-tiba semut itu berjalan perlahan-lahan dan mulai masuk ke dalam belalai sang gajah. Semut itu kemudian menggigit sedikit demi sedikit di dalam belalai gajah. Gajah pun terbangun adik-adik. Aduh, sakit sekali di dalam belalaiku. Ada siapa ini di belalaiku? Semut itu pun menggerang-gerang kesakitan. Dan semut itu mulai menangis karena tidak tahan sakit. Tolong, siapa yang ada di dalam belalaiku? Sakit, keluarlah tolong. Akhirnya teman-teman, semut itu keluar dari belalai. Dan gajah pun melihatnya. Gajah akhirnya meminta maaf kepada semut. Dan semut pun kembali berkata, sekarang kamu lihat tidak ada yang besar dan yang kecil. Jika kita hebat, janganlah sombong, tapi kita harus menolong yang lain. Teman-teman, gajah itu segera berlalu dan tidak pernah mengganggu lagi. Demikianlah teman-teman cerita dari Bunda Tari, gajah dan semut. Kalau kita punya kemampuan, maka kita harus menolong yang lain, kita tidak boleh sombong. Karena seperti semut, yang kecil bisa melakukan hal yang besar, seperti gajah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Bunda. Wah, selanjutnya siapa ya ini? Oke, selanjutnya kita panggilkan bibit pendongeng anak adik Atalia Devana. Halo adik Atalia. Sudah siap sayang? Oke, sebelumnya kita putarin dulu profilnya adik Atalia ya. Devana TPM Gunung Anyar menyapa. Saya ingin jadi pendongeng yang hebat, tampil di panggung yang besar, menghibur orang, berbagi kebaikan. Melalui cerita, saya akan berlatih dengan giat, salah satunya melalui kelas Minba ini. Terima kasih kakak-kakak. Perpustakaan Surabaya keren. Wah, keren banget.
Semoga nanti suatu ketika bisa jadi bintang beneran ya di Atalia. Oke, sudah siap? Kita tampilkan dongeng dari adik Atalia. Silakan. Pergi ke sekolah nggak boleh naik dongeng. Atalia mau mendongeng. Assalamualaikum. Atalia Devana, TBM Gunung Anyar menyapa. Saya mau mendongeng Ogan, Ica, Alarimba. Pada suatu hari, Ogan si monyet mempunyai 3 teman, yaitu Luma si lutung merah, Basa si badak, Sasa si rusa. Mereka sedang asyik bermain. Tiba-tiba Luna memegang gambar pizza. Seandainya aku mempunyai pizza, pasti enak. Tapi cuman ada pisang. 3 hari kemudian, teman-teman Luna sedang berkumpul di bawah pohon. Mereka sedang berdiskusi untuk mengasih kejutan apa untuk Luna, karena hari itu adalah hari ulang tahun Luna. Tiba-tiba si Bausa ingat kalau Luna ingin makan pizza. Oh, aku ingat kalau Luna ingin makan pizza, kata si Bausa. Bagaimana? Kata si Sasa. Aku punya ide. Kalau kita bisa bikin pizza ala Rimba sendiri. Bagaimana caranya? Kita siapkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Mereka langsung menyiapkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Setelah itu, mereka langsung membuatnya. Setelah pizza ala Rimba jadi, mereka melihat ada Luma dan mereka langsung menghampiri Luma. Sasa langsung melompat menutupi mata Luma. Luma, kenapa? Jangan culik aku, tolong. Sudahlah, ikuti saja kamu. Akhirnya Sasa langsung membuka mata Luma dan yang lainnya mengucapkan selamat ulang tahun Luma. Selamat ulang tahun Luma. Selamat ulang tahun Luma. Ini aku kasih pizzanya. Wah, terima kasih teman-teman. Kalian memang sahabat yang terbaik. Ayo dimakan bersama-sama yuk. Akhirnya mereka menikmati pizza bersama-sama. Wah, betapa indahnya persahabatan. Terima kasih teman-teman. Salam literasi. Wah, keren banget. Tadi Atalia lucu banget dongengnya. Terima kasih atas tampilannya. Selanjutnya, kita tampilkan bibit pendongeng Bunda, yaitu Bunda Irma Damayanti. Halo Bunda. Halo Kak. Sudah siap Bunda? Ya, siap Kak. Oke, sebelumnya kita puterin dulu profilnya Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Damayanti. Saya adalah guru bimbingan konseling di SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya. Motivasi saya mengikuti kelas mendongeng ini adalah untuk memperdalam wawasan saya tentang mendongeng, agar nanti mendongeng ini dapat saya jadikan salah satu metode menarik dalam proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Oke, keren sekali motivasinya. Oke, sudah siap Bunda? Ya, Kak. Oke, Bunda Irma Damayanti, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gendi Sewu. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ratu Lebah yang Sombong. Di suatu pagi yang cerah, Ratu Lebah sudah bersiap-siap untuk pergi ke kerajaan Batara Titan. Ratu Lebah sudah membawa oleh-oleh sebuah sarang madu yang sangat lezat. Sesampainya di sana, "Wahai Batara Titan yang bijaksana,
kubawakan sebuah sarang madu yang sangat lezat. Semoga engkau menyukainya, kata Ratu Lebah. Permintaanmu kuterima, pemberianmu kuterima, Ratu Lebah. Lantas apa tujuanmu kemari? Tanya Batara Titan. Wahai Batara Titan yang bijaksana, berikanlah aku sengat yang kuat agar aku dapat membunuh mereka yang ingin mencuri maduku. Setelah berpikir sejenak, Batara Titan pun berkata, baik Ratu Lebah, akan aku kabulkan permintaanmu. Tapi kau harus ingat bahwa sengat yang kuat itu harus kau gunakan sebaik-baiknya. Apabila tidak, itu akan mencelakai dirimu sendiri. Karena terlalu merasa bahagia, akhirnya Ratu Lebah tidak mendengarkan nasihat dari Batara Titan. Terima kasih Batara Titan, terima kasih banyak. Ia langsung kembali menuju ke sarangnya. Di tengah perjalanan, Ratu Lebah sangat membanggakan sengatnya. Nah, sekarang aku sudah sangat kuat. Aku sudah memiliki senjata yang ampuh. Tidak akan ada lagi yang akan mau mencuri maduku. Sesampainya di sarang lebah, Ratu Lebah melihat ada seekor semut hitam yang keluar dari sarangnya. Nah, si Ratu Lebah ini merasa bahwa si semut hitam telah mencuri madunya. Hei, apa yang kamu lakukan di sarangku, wahai semut hitam? Kau pasti telah mencuri maduku ya? Kata Ratu Lebah. Tidak Ratu Lebah. Aku hanya melintas saja tadi. Aku tidak mencuri lebahmu, kata semut hitam. Nah, karena si lebah ini tadi sudah merasa sangat marah, akhirnya Ratu Lebah menyengat si semut hitam tadi. Karena kamu sudah mencuri maduku, akan aku sengat dirimu. Tidak, Ratu, aku tidak mencuri maduku. Nah, akhirnya si semut ini pun disengat oleh Ratu Lebah. Tidak lama kemudian, si semut hitam pun mati. Nah, tapi ternyata si Ratu Lebah ini tidak tahu bahwa kalau sengatnya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, maka dia pun juga akan ikut mati. Nah, dari cerita ini tadi kita bisa belajar bersama-sama bahwa kita harus mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang lain supaya kelak kita tidak akan celaka. Dan kita juga tidak boleh langsung mudah marah ketika melihat sesuatu yang sedang terjadi. Kita harus mendengarkan dulu penjelasan dari orang lain agar hal itu tidak mencelakai diri kita sendiri. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Keren banget dongengnya Bunda, bersemangat. Selanjutnya kita panggilkan bibit pendongeng anak Ade Verlinsa Akila. Sudah hadir? Sudah, Kak. Oke, sudah siap Ade Verlinsa? Sebelumnya kita puterin dulu profil dari Ade Verlinsa. Hai Sobat Geni Sewu. Perkenalkan, nama saya Verlinsa Kilangrianti. Profesi saya adalah sebagai pelajar. Motivasi saya mengikuti kelas mendongeng Geni Sewu adalah untuk melatih keterampilan berkomunikasi dan percaya diri melalui mendongeng. Oke, keren banget motivasinya. Udah cantik, udah siap ini ya. Oke, Iya, Kak. silahkan Adik Verlinsa. Hai, Sobat Geni Sewu. Perkenalkan, nama saya Verlinsa Kilangrianti. Saya berasal dari TBM RW 9 Petemon. Kali ini aku akan bercerita tentang si kancil menolong sang kerbau. Pada suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan menyusuri hutan. Kemudian, ia berteduh di bawah pohon yang rindang. Oh ya teman-teman, si kancil itu hewan berkaki berapa ya?
Iya, betul sekali. Si kancil adalah hewan berkaki 4. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba si kancil mendengar suara rintian minta tolong. Si kancil terkejut dan ia langsung mencari di mana suara itu berada. Ternyata itu suara Pak Kerbau yang sedang meminta tolong karena kakinya digigit oleh buaya. Apa kabar Pak Kerbau dan Pak Buaya? Kabarku sangat sial. Tapi kabarku hari ini sangat baik. Kok bisa begitu? Jadi begini ceritanya. Pada saat aku menyusuri sungai, aku melihat buaya kesakitan karena terhimpit pohon. Lalu aku menolongnya. Terus masalahnya apa? Memang benar, tadi dia menolongku, tapi aku juga bertanya kepadanya, apakah ia mau menolongku lagi atau tidak? Dan dia menjawab iya. Nah, janji adalah hutang, bukan? Aku sudah 3 hari terhimpit pohon, tentu aku lapar. Jadi, aku mau menyantap kerbau untuk mengisi perutku. Tapi maksudku menolongnya dari pohon, bukan untuk dimakan. Baiklah, bagaimana kalau kita melakukan reka ulang adegan? Akhirnya mereka pun melakukan reka ulang adegan. Si buaya kembali ke tempat semula dan kerbau kembali menempatkan pohon di tubuh buaya. Setelah itu si kancil cepat-cepat mengajak kerbau lari. Aduh kancil, tolong aku. Rasakan akibat perbuatanmu. Buaya jahat, kau tak tahu terima kasih. Oleh karena itu, si buaya kembali ke tempat semula entah sampai kapan. Oleh karena itu teman-teman, kita harus berterima kasih kepada siapapun yang telah menolong kita. Nah, itu saja ya cerita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Adek Verlitsa, penampilannya keren sekali. Nah, selanjutnya nih penampilan dari Pipit pendongeng dewasa, yaitu Bunda Susanti. Halo Bunda Susanti. Bunda, suaranya nggak masuk Bunda. Suaranya nggak ada. Sudah, Bunda. Oke, sudah. Sudah masuk, siap, Bunda? Sudah. Ya, sudah Oke. masuk. Sebelumnya kita putar dulu video profil dari Bunda Susanti. Assalamualaikum sahabat Gede Sewu, saya Bunda Santi. Aktivitas saya ibu rumah tangga. Motivasi saya ikut kelas mendongeng Gede Sewu menanamkan nilai moral. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren sekali motivasinya. Bunda sudah siap? Insya Allah. Oke, silakan Bunda Susanti. Halo adik-adik, saya Bunda Santi mau mendongeng tentang Mumut dan Lala. Jadi, di hutan yang sangat lebat, si Lala sedang bertemu dengan Mumut. Hai Mumut, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencari makanan, Lala. Daripada kamu mencari makan, ayo ikut aku bermain mengelilingi hutan. Maaf Lala, tidak bisa. Karena sebentar lagi musim kemarau, aku harus mengumpulkan makanan. Ya sudah, kalau kamu tidak mau, aku bermain sendiri saja. Sampai jumpa. La. Ternyata musim kemarau datang begitu cepat. Aduh, aku kelaparan. Semua tumbuhan mati. Sumber air pun habis, tidak ada air. Aku mau minta bantuan kepada Mumut. Assalamualaikum, Mumut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lala, ada apa? Kenapa dengan dirimu?
Aku kelaparan, Mumut, dan kehausan. Bolehkah kamu membantuku untuk memberi makan untukku? Maaf, Lala. Sebenarnya makananku ini sudah cukup untukku dan teman-teman. Tapi kamu kalau tidak keberatan bisa memakan sebagian makananku. Oh, tidak apa-apa, Mumut. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Boleh aku makan? Boleh, Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan dulu ya. Nyam 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 nyam. Alhamdulillah. Terima kasih, Mumut. Kamu sudah memberikan aku makanan. Iya, Lala. Selama musim kemarau, kamu boleh sering datang ke rumahku untuk makan bersamaku. Mumut, kamu begitu baik banget kepadaku. Aku akan membalas jasamu dengan membantumu mencari makan setelah musim kemarau pergi. Ah, tidak apa-apa, Lala. Itu sudah lebih baik buat aku. Kamu jadi orang baik saja, aku sudah bahagia. Setelah itu, mereka mencari makan bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, Mumut. Iya, sama-sama, Lala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cerita dari Bunda Santi. Kalau ada salah atau kurangnya, mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Santi, keren sekali dongengnya. Oke, selanjutnya ada penampilan bibit pendongeng anak, Adik Naura Akila. Halo Adik Naura. Halo Kak. Halo, udah siap ya? Ya. Oke, sebelum itu kita tampilkan dulu profil dari Adik Naura Akila. Literasi. Oke, sudah siap Adik Naura? Sudah. Oke, kita tampilkan Adik Naura Akila. Silakan Adik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naura Akila Khoinisa. Saya bibit pendongeng dari TBM RW 7 Kremau Utara, Kecamatan Baben Jantian. Salam kenal semuanya. Oh iya teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Asal-usul Putri Duyung. Dengarkan yuk teman-teman. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua putra mereka. Saat ayah mereka pulang, ayah mereka membawa ikan yang sangat banyak. Karena ombak di lautan agak sedikit tenang. Hari terus berlanjut. Ikan mereka pun mulai menipis. Dan ayah mereka memutuskan untuk pergi ke laut mencari ikan. Tak lupa sang ayah berpesan kepada istrinya, "Istriku, sisahkanlah ikan untukku, karena nanti aku pasti sangat lapar," kata sang ayah. "Baik suamiku, aku akan menuruti perintahmu," jawab sang istri. Tiba-tiba, anak mereka pun berbicara, "Ibu, aku sangat lapar. Bolehkah aku memakan ikannya?" Sang ibu bingung dan mengizinkannya anaknya. "Boleh anakku, asalkan kalian harus menyisakan untuk ayah ya." "Baik, Bu." Karena anak sangat lapar, sang anak hingga lupa menyisakan ikan untuk ayahnya. Mereka menyadari dan segera meminta maaf kepada ibunya. "Ibu, maafkan aku karena kami ikannya habis. Maafkan kami, Bu," kata sang anak. "Tidak apa-apa, anakku. Nanti ayah kalian tidak marah kok. Ibu akan berbicara kepada ayah kalian."
Jawab sang ibu. Karena sang ayah sangat lapar, ayah pulang dan berbicara. Istriku, mana ikan yang tadi aku pesan? Cepat ambilkan, aku sudah sangat lapar, kata sang ayah. Maaf suamiku, ikan yang kamu minta telah habis dimakan oleh anak kita. Bohong, pasti kamu yang telah memakannya kan? Jawab sang ayah. Tidak suamiku, anak-anakmu lah yang telah memakan ikannya. Jawab sang ibu. Karena sang ayah kesal, ayah pun pergi hingga larut malam. Karena sang anak juga lapar, ibunya hanya bisa memasakkan singkong. Makanlah anakku, tidak apa-apa, nanti pasti ayah sudah pulang, kata sang ibu. Baik bu, sang anak memakan dengan lahap. Keesokan harinya, sang ibu pun pergi ke lautan dalam keadaan semuanya sedang tidur. Dan sang anak pun bangun. Ayah, di mana ibu? Ayah, di mana ibu? Aku sudah sangat lapar. Di mana ibu ayah? Tidak tahu. Mungkin dia sedang mencari ikan di lautan untukmu. Jawab sang ayah dengan marah. Lalu sang anak pun mencari di lautan dengan berharap sang ibu telah membawakan ikan untuknya. Ibu, ibu di mana engkau? Sang ibu pun muncul dengan membawa ikan. Ibu, kenapa ibu berenang? Lautan itu kan sangat dalam. Tidak apa-apa anakku, bawalah ikan ini pulang. Makanlah bersama ayah kalian, kata sang ibu. Baik bu, ibu tidak pulang. Nanti ibu menyusul ya, jawab sang ibu. Dan keesokan harinya, sang anak pun mencari ibunya ke lautan. Karena sang ibu sudah berwujud ikan, setengah manusia, sang anak pun terkejut. Siapa kamu? Kamu yang telah memakan ibuku kan? Tidak anak-anakku, aku adalah ibumu. Bukan, kamu berbohong. Sang anak-anak pun pulang. Dengan menyesal, ibunya pun berenang di samudera selama-lamanya. Tamat deh. Udah, Kak. Oke, sekali. Selanjutnya, kita panggilkan bibit pendongeng anak, Adik Bilkis Nafasa. Halo Adik Bilkis Nafasa. Halo, Kak. Sehat? Sudah siap? Insya Allah, Kak. Oke, tapi sebelumnya kita puterin dulu profil kamu ya. Iya. Oke. Assalamualaikum, hai Sobat Giti Sewu. Nama saya Bilkis Nafasa Putri Dinanti. Apa sinyal? Bisa diulang Kak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi profil dari Adik Bilkis. Maaf agak sedikit nyandet ya kayaknya sinyalnya. Oke, sudah siap Adik Bilkis? Iya, Kak. Oke, silakan Adik Bilkis Nafasa. Assalamualaikum, hai Sobat Genti Sewu. Saya Bilkis Nafasa Putri Dinanti dari TBM Rusun Sememi, Kecamatan Benowo. Kali ini Nafa akan membawakan cerita tentang kisah serigala dan anjing. Cerita ini ditulis oleh Karisma Aprilia dan diterbitkan oleh Cahaya Agensi. Di suatu hutan, ada seekor serigala yang sedang berjalan. Serigala itu sangat kurus.
Sampai-sampai badannya kelihatan tulang dan kulitnya saja loh. Setiap hari, serigala selalu mencari makanan di segala penjuru hutan. Waktu serigala sedang mencari makanan, ia bertemu dengan anjing. Anjing sangatlah gemuk. Serigala ingin tahu bagaimana sih si anjing kok bisa segemuk itu. Hoi anjing, apa rahasiamu bisa segemuk itu? Hai, aku dipelihara oleh manusia. Hidupku terjamin. Manusia selalu memberiku kasih sayang dan selalu memberiku makanan yang enak-enak loh. Seperti ayam, daging, dan tulang-tulang. Wah, enak sekali ya. Terus, apa pekerjaanmu anjing? Pekerjaanku hanya menjaga rumah majikanku dari orang-orang yang jahat serigala. Oh, terus kenapa di leher bekas luka? Sepele saja. Majikanku terkadang mengikat leherku, tetapi juga memberiku kebebasan kok. Adil kan? Apakah kau mau ikut denganku, serigala? Hah, yang benar saja kalau begitu. Aku tinggal di hutan dan aku bisa sepuasnya mencari makanan dan hidup bebas. Serigala pun meninggalkan si anjing karena ia tidak mau dipelihara oleh manusia. Dari cerita ini, kita harus mendengarkan nasihat orang lain ya, agar hidup kita jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Nafisa. Terima kasih atas tampilannya. Selanjutnya, kita panggilkan bibit pendongeng anak Clarissa Putri. Adakah Clarissa Putri? Ada. Halo, adik Clarissa. Sudah siap, sayang? Sudah, Kak. Oke, sebelum itu kita puterin dulu profil kamu ya. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gendi Sewu, perkenalkan nama saya Clarissa Putri Salsabila. Aktivitas saya sehari-hari mengaji, membantu orang tua, dan belajar secara daring. Motivasi saya untuk mengikuti kelas mendongeng ini agar bisa menjadi pendongeng yang handal. Wah, motivasinya keren sekali jadi pendongeng yang handal. Oke, sudah siap ya? Sudah, Kak. Silakan, Clarissa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gendi Sewu, perkenalkan nama saya Clarissa Putri Salsabila. Saya dari TBM RW 1 Pakis. Kali ini saya bakal bercerita tentang sebuah cerita yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Pada suatu hari, Bawang Putih sedang merawat tanaman yang sangat indah. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nah, saat itu pangeran dari kerajaan sedang melintasi tempat itu. Ia sangat tertarik oleh bunga yang dirawat oleh Bawang Putih. Ia pun turun dari kudanya dan bertanya, siapa yang menanam bunga itu? Bawang Merah pun keluar dari rumahnya dan langsung menyaut perkataan pangeran. Hamba pangeran, hamba. Tetapi pangeran tidak percaya. Benarkah engkau? Pangeran pun menggelengkan kepalanya. Melihat ada tamu penting, Bawang Putih pun keluar dari rumahnya. Pangeran bertanya, siapa namamu gadis manis? Bawang Putih menjawab, nama hamba Bawang Putih pangeran. Oh, jadi engkau yang bernama Bawang Putih. Aku telah lama mencarimu. Karena aku mendapat bisikan dalam samadiku bahwa engkaulah calon istriku. Bawang Merah pun dengan tegas langsung menyaut perkataan pangeran. Tidak, dia tidak pantas jadi calon istrimu.
Nah, kata pangeran, diam kau. Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan berubah menjadi sisik. Ibu tiri pun langsung teriak sekencang-kencangnya dan lari. Ampun dewa, ampun. Nah, sementara itu, pangeran mendekati Bang Putih lagi dan bertanya, maukah kau menjadi calon istriku? Bang Putih pun mengangguk dengan pelan. Akhirnya Bang Putih pun dibawa ke istana dan dinikahi. Mereka berdua pun hidup dengan bahagia. Nah, ini dia akhir cerita dari Bang Putih dan Balung Merah. Gimana? Kalian suka nggak? Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya, Adik Clarissa Putri. Seru sekali. Lanjutnya, penampilan dari bibit pendongeng anak, Adik Muhammad Dafa. Sudah siap, Dafa? Oke, sebelum itu kita tampilin dulu profil kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa. Saya berasal dari TBM RW 8 Pucang Sewu. Kegiatan saya sehari-hari adalah belajar, membantu orang tua, dan beribadah. Motivasi saya untuk mengikuti kelas mendongeng ini adalah untuk menambah kepercayaan diri saya dan mengembangkan bakat dan minat. Keren banget motivasinya. Sudah siap ya? Oke, kita saksikan penampilan mendongeng dari Muhammad Dafa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, piye kabare? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa. Saya berasal dari TBM RW 8 Pucang Sewu. Nah, kalian ada yang tahu nggak kali ini aku mau mendongeng cerita apa? Oke, kali ini aku mendongeng cerita yang berjudul Petualangan Dombi. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu pagi yang sangat cerah, pengembala mengajak Dombi dan Sheppy untuk jalan-jalan di hutan. Sesampainya di hutan, mereka sangat senang melihat keindahan hutan. Dan pengembala pun berpesan, Dombi, Sheppy, aku akan mencarikan kamu rumput untuk makan. Jangan kemana-mana ya, karena ada serigala jahat nantinya yang bernama Monkey. Baiklah, aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, aku tetap akan di sini kok. Karena penasaran, akhirnya Dombi pergi jalan-jalan sendirian di hutan tanpa ada pengawasan si pengembala. Dan Dombi pun izin ke Sheppy. Sheppy, aku pergi jalan-jalan di hutan sebentar ya. Jangan pergi sendirian, Dombi. Dia tetap di pengembala. Tenang aja kok. Aku pergi jalan-jalan sebentar dan akan kembali ke sini lagi. Sheppy pun menangis mengkhawatirkan keadaan si Dombi. Nah, tiba-tiba datanglah si pengembala. Sheppy, kenapa kamu menangis? Mana si Dombi? Dombi pergi sendirian di hutan. Akhirnya, pengembala dan Sheppy pun mencari Dombi di hutan. Di tempat yang berbeda, Dombi asik minum air di pinggiran sungai. Dan disitulah ia melihat seekor bayang-bayang serigala yang sangat lapar karena belum makan. Kemudian, Dombi pun lari bergegas dan tiba-tiba datanglah si pengembala dan si Sheppy untuk menolongnya. Wolfie, jangan ganggu Dombi. Cepat pergi ke dalam hutan sekarang. Wolfie pun ketakutan dengan si pengembala yang sangat baik hati. Akhirnya, Dombi pun meminta maaf karena dia mengakui kesalahannya. Aku minta maaf ya, karena aku tidak mematuhi peraturanmu. Lain kali, aku janji, aku tidak akan mengingkari janjiku lagi. Baiklah, kali ini aku maafkan. Lain kali, jangan diulangi lagi ya.
Nah, teman-teman, itulah tadi cerita dari saya yang berjudul Petualangan Zombie. Kesimpulan yang dapat diambil dari cerita tadi adalah taatilah peraturan orang yang lebih tua dari kita dan jangan melanggarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Adik Dava. Terima kasih atas penampilan dongengnya. Wah, itu tadi sudah tampil semua bibit pendongeng hebat, gendis, sewu, minat bakat. Nah, semuanya bagus-bagus, mantap-mantap, kreatif, penuh dengan semangat tampilannya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu yuk review dari para juri. Yang pertama kita dengarkan dulu review dari juri pertama Kak Novita Ruli. Silakan Kak Novita. Terima kasih Kak Ayu. Terdengar suara saya teman-teman? Terdengar Kak. Baik. Luar biasa Kak Ayu dan teman-teman semuanya. Ada 17 peserta pagi ini di kelas Minbak yang sudah menampilkan dongeng dengan cara gaya masing-masing. Wah, luar biasa. Nah, Dewan Juri, Kak Nobita, Kak Haris, dan Kak Handoko, itu menilai yang pertama adalah penguasaan materinya. Penguasaan materi itu terdiri dari penguasaan isi cerita, penghayatan isi cerita, improvisasi, kemudian menyesuaikan fantasi dan imajinasi cerita yang didongengkan. Yang kedua adalah cara bertuturnya. Bagaimana volume suaranya, artikulasinya jelas, ada diksi, pilihan katanya, tempo, penguasaan panggung, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah penampilan peserta dalam bertutur. Nah, tadi Kak Nobita ada catatan dari 17 peserta ini. Oke, kayaknya Kak Handoko ya. Kayak Kak Handoko ini, Kak Handoko. Oke, Kak Nobita lanjutkan ya Kak Ayu. Tadi teman-teman sudah menggunakan properti, misalkan seperti itu ya. Tetapi penggunaan properti ini harus senyaman mungkin nih Kak Ayu ketika mendongeng gitu ya. Tadi mungkin ada yang jatuh seperti Cak Pram gitu ya. Kemudian ada yang pakai wayang. Nah, wayang ini kadang kalau ngambil salah ceritanya akan berbeda lagi. Nah, itu manfaatkan. Dengan cara gimana kalau wayang itu lupa gitu. Nah, belakangnya boleh dikasih nama Pak tokoh siapa yang saya pegang kayak gitu biar tidak terlihat bingung gitu. Nah, itu yang kedua adalah tadi salam pembukanya mungkin sudah banyak yang unik ya Kak. Ada yang pakai pantun, ada yang pakai lagu dan lain sebagainya. Itu bisa dieksplor dirinya gitu. Kemudian yang ketiga yang saya catat adalah di ice breaking dulu. Ice breaking ini tadi ketika memberikan ice breaking, para peserta jangan langsung diajak, tapi contohkan terlebih dahulu. Kan nanti yang diajak dongeng bingung nih, mau tak ajak dongeng, tapi tiba-tiba ice breaking-nya, ayo kita langsung tepuk kosong, misalnya kayak gitu. Kan bingung tepuk kosong itu gimana. Jadi pendongeng itu diperagakan dulu nih caranya ice breaking, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nikmati ya. Kalau mendongeng itu nikmati aja. Kalau misalkan ketika mendongeng tanpa boneka, misalnya Kak Nobita mendongeng tanpa boneka Cika, ya udah nikmati aja. Itu lebih enjoy yang mana, pakai alat peraga atau tidak. Kayak gitu sih kalau menurut Kak Nobita. Yang terakhir tambah satu Kak, pilihan kata ya. Tolong disesuaikan karena nanti yang mendengar adalah anak-anak, jadi pilih kata yang sesuai ramah anak. Seperti itu dari Kak Nobita ya Kak Ayu.
Oke, Kak Nobita. Terima kasih Kak Nobita atas reviewnya dari penampilan bibit pendongeng yang hebat-hebat. Selanjutnya kita dengarkan dulu review dari Kak Handoko. Silakan Kak Handoko, reviewnya. Sudah siap Kak Handoko? Halo. Pakai mic malah nggak bisa. Oh iya, nggak usah pakai mic. Oke, nggak usah pakai mic Kak Handoko. Halo, gimana kedengar? Sudah kedengaran Kak Handoko. Silakan reviewnya Kak Handoko. Untuk yang di dewasanya, yang bunda sama ya apa? Yang umum ya, yang dewasa. Kalau yang dewasa luar biasa, semuanya keren. Wah, keren banget emang yang dewasa dewasa. Yang anak-anak juga nggak kalah keren, Kak. Iya, ini saya menilai dewasanya dulu. Oke. Silakan Kak Handoko. Untuk yang dewasa, sebetulnya ya mendongeng itu bukan monolog. Jadi usahakan kalau mendongeng itu ada interaksinya. Dan tadi ada suara yang merdu. Siapa ya tadi? Enak suaranya kalau didengar, saya tutup mata itu. Saya tutup mata mendengarkan voice-nya aja kayak mendengarkan radio. Ada. Tapi kalau minusnya itu ke tampak. Jadi kalau lomba mendongeng kan semua ya. Mulai dari ke bawah. Untuk properti sekian lah. Cara untuk bercerita, menyajikan itu mendongengnya tuh enak, santai, terus tidak gopo, tidak kesusu, bahasa apa ya? Tidak, pokoknya itu dinikmati kayak Kak Nobita, dinikmati. Overall untuk yang dewasanya semoga tetap bergeliat, semangat terus untuk menebarkan cerita kepada anak-anak. Nggak hanya sekedar lomba saja atau challenge atau apa, karena di dalam sebuah dongeng itu ada misi. Misinya itu apa? Menge-sharekan sesuatu, yaitu pesan. Dan pesannya ini kalau bisa disamarkan saja. Mending disamarkan, jangan langsung to the point, karena imajinasi yang mendengar itu, wah jadi kalau seperti ini, gini ya, jadi nggak ada variasinya untuk anak-anak, karena anak-anak itu bervariasi imajinasinya. Begitu Kak Ayu dan para penonton yang ada di sini. Kita belajar bersama ya. Iya Kak, ya. Yang ada yang Mas tadi apa? Mas apa lupa? Mas Pram. Cak Pram. Iya, propertinya banyak sekali. Untuk properti sih 1, 2, 3, tapi usahakan ya tadi kata Kak Nobita tuh sebisa kita itu untuk memperagakan. Karena kalau banyak properti, ya kita nanti gini bingung. Jadi posisi kita gini apa gini gitu loh. Ini wajahnya kita menghadap sini atau ke audien ya. Kalau saya belajar di di Jakarta itu kalau mempromosikan properti itu biasanya kalau boneka itu sama praktek. Jadi ini dibantu Kak Set. Jadi kayak gini. Jadi mempraktekkan itu seraya dia itu hidup ya. Halo semuanya. Aku Bombi, aku suka makan kue. Kalian suka nggak ya? Jadi setidaknya kita melihat sini juga langsung nggak melihat ke audiens. Oh, teman-teman suka kue. Wah. Jadi seperti itu. Untuk yang properti wayang, tadi ada yang wayang nggak ya? Nggak ada ya? Boneka semua ya? Ada. Ada kok Kak. Ada. Yang tadi Auvarelia itu, wayang Surabaya. Oh, banyak sih wayang-wayangan mini tadi. Oh ya, yang bunda-bundanya juga pakai. Iya, wayang-wayangan mini.
usahakan kalau memakai properti itu yang aku itu iso apa ngono ya. Aku itu gimana sih bisanya. Jadi dan juga kalau mencari cerita itu kalau misalnya kepingin yang muda itu ya tokohnya 2 atau 3 karakter. Untuk penokohannya juga harus ditekankan, terus ceritanya itu harus kayak kita itu filosofinya, bahasanya itu kalau kita makan soto itu lezat, jadi kita dengarkan juga nikmat gitu. Untuk yang kecil, yang anak-anak, terima kasih untuk yang bunda-bunda, bapak-bapak, panda-panda, keren-keren, luar biasa. Untuk yang ini bibit langsung anak saja ya, langsung maksudnya bukan satu-satu ya, langsung gitu. Untuk yang adik-adik yang ada di sini, ini 11 atau 10? 11 ya? 10. 10 nggak ada 1. Sama juga untuk mempraktekkan propertinya. Terus tadi itu kalau ada yang dongeng asal-usul kota Surabaya, bayangan saya tuh itu tadi kan suaranya kan melengking, wah bla bla, suaranya kan kayak intonasi nadanya tuh kalau misalnya saya tuh nggak apa itu namanya nggak nut, jadi tinggi terus dari yang asal-usul kota Surabaya. Itu kalau saya bayangkan, kalau saya ya, saya dalang, jadi pada zaman dahulu kala. Jadi membuat suasana itu menjadi apa ya, legenda. Namanya legenda itu mesti ada berbau budayanya gitu. Untuk yang lainnya, suka yang terakhir ini, lanang dewe. Laki sendiri tapi luar biasa dongengnya. Itu dari TBM mana tuh? Muhammad Dava, luar biasa. Iya, Dava. Saya dari TBM RW 8 Cangkep, Kak. Akhirnya kakak. Wah, iya. Oke, sudah Kak Handoko? Aku juga belajar. Ya, jadi ini ya. Jadi posisinya tuh kalau kita dalam kota ini, posisikan kita tuh nggak apa ya, kayak semacam kita kepotong atau apa. Jadi proyeksi yang ada di sini tuh semaksimal mungkin untuk digunakan. Maksudnya itu jangan sampai wajah kita nggak kelihatan tuh apa. Terus ada tangan kita kepotong atau apa, itu kurang enak dilihat, lookingnya kurang enak. Jadi seperti itu. Tetap semangat dan kompak selalu. Untuk selanjutnya biar Kak satunya yang menjelaskan. Oke, terima kasih Kak Handoko. Reviewnya luar biasa. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ini ada review dari juri kita yang ketiga, juri yang paling kece nih, Kak Haris. Silakan Kak Haris. Iya, betul waktunya Kakak Haris memberikan yaitu kecilnya buat adik-adik semuanya, termasuk ada pindah-pindahnya, ada ayah-ayahnya semuanya. Semuanya kaki-kaki semua, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, di sini tak juga bingung memilih siapa-siapanya ini. Semuanya bagus-bagus. Tapi di sini, sekarang jadi Kak Haris. Ya, di sini Kak Haris mencoba untuk mengulas ya tentang cerita-cerita yang adik-adik lakukan, serta bunda, serta ayanda di sini. Dalam mendongeng sendiri, yang pertama adalah kita harus menguasai cerita. Cerita tidak harus dihafal, cerita itu yang terpenting adalah pemahamannya. Itu yang terpenting dalam suatu cerita. Nah, yang kedua, fokus pada mata, kontak mata antara audiens dengan yaitu si tokoh itu, si pencerita itu. Nah,
kita jangan sampai mata kita fokusnya itu kepada yaitu ada di atas, ada di samping. Nah, seolah-olah mata ini berkeliaran kemana-mana. Nah, ingatlah, siapa yang kita dongengkan, siapa yang kita ceritakan. Itulah, kontak mata harus benar-benar diperhatikan. Terus ada juga yang ini, salah satu ada yang mengucapkan salamnya masih terkenal apa ya, kayak dai cilik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebenarnya kita nggak usah melakukan seperti itu. Kita umumnya aja, kita mengucapkan Assalamualaikum adik-adik. Nah, seperti itu. Nah, jumpa lagi bersama dengan Kak Haris. Itu sudah cukup kok. Tidak usah harus dibuat-buat. Nah, itu. Terus yang kedua, perbedaan suara. Itu harus benar-benar ditekankan. Itu yang terpenting adalah perbedaan suara. Kalau kita tidak bisa menguasai banyak suara, kita jangan sampai mengambil tokohnya yang tokohnya banyak sekali. Paling tidak boleh kita mengambil tokoh banyak, asalkan yang tokoh lainnya itu di apa ya, semacam dinarasikan. Nah, itu kalau kita tidak menguasai banyak suara. Itu sih masukannya. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah, nah, untuk pengambilan gambar. Ya mohon maaf, tadi ada salah satu dua dari peserta, pengambilannya gambarnya itu apa ya? Orang yang melihat itu menyilaukan. Di situ soalnya ada matahari. Kalau nggak salah itu siapa ya? Mungkin bisa dibantu. Punyanya Bunda siapa tadi? Nah, itu pengambilan gambarnya itu bahkan saya yang melihatnya kok silau sekali. Bukan silau masalah dongengannya, silau masalah sinaran mataharinya. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Terus kalau kita menggunakan unsur-unsur binatang, diusahakan ada suara. Ini kan ada cerita tentang serigala dan si anjing. Serigala, kenapa kamu kok makannya seperti itu? Emangnya kenapa? Nah, itulah ada unsur bunyi-bunyian binatang yang seharusnya bisa dilakukan oleh peserta. Biar nantinya tahu, oh ternyata yang berbicara itu hewan anjing. Oh, yang bicara itu adalah hewan serigala. Nah, fokuskan jangan sampai tanya si A, tanya si B. Nah, itu harus benar-benar hindari kata-kata tanya jawab apa ya? Boleh kita melakukan seperti itu, tapi jangan keseringan. Itu yang terpenting. Terus ada lagi ekspresi juga itu harus benar-benar diperhatikan. Karena apa yang kita dongengkan adalah anak-anak. Kalau kita dongeng yang kita menarik, otomatis anak akan senang. Dan yang terpenting adalah ekspresi itu harus benar-benar meyakinkan. Contoh tadi di awal, Kak Aris sebelum mereview, tadi kan seolah-olah Kak Aris seperti kakek-kakek. Nah, itulah. Makanya kita bentuk wujud muka kita seperti kakek-kakek. Enggak, kakek Kiki ini mau mereview, tapi kakek nggak bisa baca. Bacanya gimana ini? Tolong dong dibacakan kakek ini. Kakek nggak bisa baca. Nah, seperti itu. Ekspresi wajah, ekspresi yang kita mainkan, itu harus benar-benar membuat anak senang. Nah, itulah yang bisa Kak sampaikan buat teman-teman semua. Untuk adik-adik, untuk ayah Anda, untuk bunda-bunda, bunda-bunda semuanya, ayah Anda, semuanya hebat. Tapi saya salut kepada Ibu Siti Nur Aini. Wah, totalitas banget, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Siti. Wah, keren banget. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetap semangat ya, tetap kreativitas. Oke, terima kasih Kak Haris, Kak Novita Ruli, Kak Handoko atas reviewnya. Nah, dari review para juri ini
Kak Ayu bisa simpulkan bahwasannya dalam mendongeng itu kita yang pertama, poin pertama adalah kita harus menikmati cerita yang kita bawakan. Karena kalau kita tidak menikmati cerita, kita nggak bisa enjoy dalam membawakan dongeng tersebut. Yang kedua, mendongeng itu harus ada ekspresi, intonasi yang jelas, voice karakter yang pernah diajarkan oleh tutor kita Kak Jeva itu harus ditekankan. Dan yang ketiga, harus benar-benar memahami, menguasai cerita. Nggak perlu menghafal cerita, harus memahami saja. Jika kita paham, semuanya bisa berjalan. Saat mendongeng akan mengalir gitu aja ceritanya. Dan yang terakhir, halo, oke, nyandet-nyandet nggak, Kak? Halo? Jelas. Halo, Jelas. Oke. Dan yang terakhir, kita harus percaya diri. Intinya di situ. Oke, 17 bibit ini menampilkan dongeng yang sudah sangat luar biasa. Semoga tetap konsisten untuk terus berlatih, konsisten untuk mendongeng, konsisten untuk menebar berbagi cerita baik untuk anak-anak Indonesia. Oke, sebelum diakhiri, kita itu dulu ya. Masih ingat nggak jargonnya Gendi Sewu? Bibit Gendi Sewu, cerdas, kreatif, mempesona, because we are the star. Oke, kita bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Bibit Gendi Sewu, cerdas, kreatif, mempesona, because we are the star. Kita foto bersama, Kak. Oke, kita foto bersama dulu. Oke, dihitung ya. Because we are the star. Jangan berubah posisi ya. 1, 2, 3. Sebentar, belum selesai. Ada satu lagi. Hitung lagi ya. 1, jangan bergerak. 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Novi dan Kak Kiki selaku host. Dan terima kasih untuk para juri, Kak Novita, Kak Haris, Kak Andoko, dan terima kasih untuk 17 bibit terbaik kelas mendongeng minat bakat Gendi Sewu. Saya MC Kak Ayu undurkan diri. Terima kasih atas penampilannya hari ini. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Salam untuk keluarga. Ya semua. Tunggu event selanjutnya ya. Sehat ya, salam sama keluarga semuanya ya. Salam sama keluarga. Terima kasih. Jangan lupa videonya ya Kak Ayu. Salam buat semuanya. Iya Kak, videonya. Nanti Terima kita kasih di grup. Ayanda Pak Pram. Terima kasih ya. Salam sama keluarga. Salam hangat selalu, sehat selalu. Semangat. Dari hari ini paling indah.